Nah, anak-anak, kita berjumpa kembali dengan video yang kedua pada materi menelaah teks cerita inspiratif. Tentu kalian tadi di dalam ruang Google Meeting atau room chattingnya atau ruang obrolan sudah mendiskusikan secara klasikal bersama teman-teman tentang unsur kebahasaan dan makna kata, ungkapan, istilah, kata sulit dalam 3 teks cerita inspiratif. Sekarang, Ibu akan membahasnya secara garis besar saja, karena tadi sebagian kalian sudah membahasnya secara teliti. Terima kasih ya. Sekarang kita mulai dari cerita garam dan air. Kalian perhatikan di dalam teks garam dan air, di sini kalian bisa menjumpai kata penghubung atau konjungsi. Juga kata keterangan yang menunjukkan tempat, waktu, atau cara. Perhatikan kata-kata yang sudah Ibu tandai dengan warna kuning. Misal, di sebuah desa pada kalimat yang pertama. Di situ menunjukkan keterangan tempat. Jadi, di merupakan kata keterangan yang menunjukkan keterangan tempat. Keterangan tempatnya adalah sebuah desa. Kemudian, ada juga kata tapi. Ini menunjukkan kata penghubung atau konjungsi yang menyatakan pertentangan. Kemudian ada juga kata ketika yang sudah Ibu warnai kuning. Ini juga merupakan kata keterangan yang menyatakan keterangan. Kemudian ada juga kata dengan. Perhatikan pada paragraf yang kedua. Kata dengan diikuti mengendarai sepeda baru. Dengan di sini merupakan kata keterangan yang menunjukkan keterangan cara. Dan selanjutnya kalian lihat kata di, ke, supaya, padahal, dan di. Kata-kata itu menunjukkan keterangan dan sebagian berfungsi sebagai konjungsi. Contoh kata supaya. Kata supaya di sini merupakan kata keterangan yang menunjukkan keterangan tujuan. Kita lanjutkan berikutnya. Masih cerita garam dan air. Perhatikan, di situ sudah Ibu tandai warna kuning. Sebagian menunjukkan keterangan dan sebagian menunjukkan konjungsi. Contoh konjungsi adalah kata kemudian. Masih cerita garam dan air. Untuk yang terakhir atau bagian ketiga dari garam dan air, di situ juga banyak terdapat kata-kata yang sudah Ibu tandai dengan warna kuning. Sebagian adalah kata keterangan. Sebagian adalah konjungsi. Kalian perhatikan, ada konjungsi dengan, ada konjungsi setelah. Kemudian kata keterangan yang menunjukkan tempat. Misal di. Keterangan menunjukkan tujuan. Misal untuk. Nah, sekarang kita lanjutkan berikutnya. Anak-anak, setelah kita membahas cerita garam dan air, berikutnya adalah cerita botol. Kalian perhatikan, sebetulnya dari awal tadi, pada bagian garam dan air, Ibu sudah memberi garis bawah pada beberapa kalimat. Apa makna garis bawah pada beberapa kalimat itu? Ibu tandai.
karena kalimat-kalimat tersebut menunjukkan kalimat majemuk. Ada yang menunjukkan kalimat majemuk setara, ada yang merupakan kalimat majemuk bertingkat. Untuk bagian cerita botol, Ibu akan lebih fokus pada kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Masih seperti cerita garam dan air, pada cerita botol, Ibu sudah menandai warna kuning pada kata-kata yang mewakili kata keterangan maupun konjungsi. Jadi penjelasannya sama ya. Nah, sekarang kita lihat pada paragraf yang pertama. Rani menangis terseduh-seduh ketika pulang dari sekolah. Ini merupakan kalimat majemuk setara. Maksudnya apa? Di dalam kalimat majemuk setara terdapat dua klausa. Klausa yang pertama, Riana menangis terseduh-seduh. Klausa yang kedua, Riana pulang dari sekolah. Nah, dua klausa ini dijadikan menjadi satu kalimat. Karena posisi klausa yang setara atau setingkat, maka kalimat ini disebut kalimat majemuk setara. Riana menangis terseduh-seduh ketika pulang dari sekolah. Itu hasil penggabungan dari dua klausa yang tadi Ibu sudah bahas. Selanjutnya, kita ambil garis bawah yang paling bawah. Perhatikan, awalnya Riana enggan, tetapi akhirnya ia meminum jus mangga kesukaannya. Di sini ada dua klausa. Yang pertama, awalnya Riana enggan. Klausa yang kedua, akhirnya ia meminum jus mangga kesukaannya. Nah, klausa 1 dan klausa 2 digabungkan dan akhirnya menjadi kalimat seperti di bagian bawah cerita botol ini. Awalnya Riana enggan, tetapi akhirnya ia meminum jus mangga kesukaannya. Ini merupakan contoh kalimat majemuk bertingkat. Karena antara klausa 1 dan klausa 2 tidak setara atau tidak setingkat. Sehingga kalimat majemuk ini disebut kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalian bisa langsung memperhatikan dan fokus pada kata-kata yang sudah ditandai sebagai konjungsi atau kata keterangan dan kalimat yang sudah diberi garis bawah. Kalimat yang sudah diberi garis bawah merupakan contoh kalimat majemuk. Ingat, ada dua macam, majemuk setara dan majemuk bertingkat. Perhatikan. Kita lanjutkan pada bagian cerita botol selanjutnya. Nah, fokus pada kalimat pertama bagian atas. Riana menghapus sisa-sisa air matanya dan menyimak penjelasan Mama. Perhatikan, ini merupakan contoh kalimat majemuk setara. Klausa yang pertama, Riana menghapus sisa-sisa air matanya. Klausa yang kedua, Riana menyimak penjelasan Mama. Kedua klausa ini dijadikan satu menjadi kalimat majemuk setara, sehingga menjadi kalimat yang berbunyi, Riana menghapus sisa-sisa air matanya dan menyimak penjelasan Mama. Kalian perhatikan, di bagian lain sudah Ibu tandai kata-kata yang merupakan kata keterangan maupun konjungsi. Dan juga
beberapa kalimat yang sudah diberi garis bawah yang merupakan contoh kalimat majemuk. Sama halnya dengan cerita yang ketiga, berjudul Gajian Pertama. Ibu sudah tandai dan Ibu sudah beri garis bawah. Perhatikan baik-baik ya. Demikian pula pada bagian berikutnya. Nah, anak-anak, mari kita simpulkan unsur kebahasaan pada cerita inspiratif. Apa saja? Ya, jadi di dalam ketiga cerita tadi kita sudah menemukan kata keterangan. Apa saja? Yaitu kata keterangan yang menunjukkan keterangan cara, keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan tujuan. Yang kedua, unsur konjungsi atau kata penghubung. Kita bisa menemukan konjungsi pertentangan, misalnya dengan kata penghubung tetapi atau tapi. Konjungsi konsekuensi ditandai dengan kata penghubung, akibatnya, sebab, dan yang ketiga, kata penghubung yang menunjukkan konjungsi akibat. Misalnya dengan kata akibat. Berikutnya adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk yang kita temukan ada dua jenis, yaitu majemuk setara dan majemuk bertingkat. Anak-anak, untuk mendiskusikan makna kata, ungkapan, istilah, kata sulit dalam teks cerita inspiratif, tadi kita sudah membahasnya lewat room chatting atau ruang obrolan di Google Meet. Ibu tidak akan membahas di sini ya. Nah, mari kita lanjutkan dengan menyaksikan video kisah inspiratif. Kalian bisa membuka video ini di dalam dua pilihan. Yang pertama, link YouTube bagi kalian yang lebih suka mendengarkan cerita dari Howard Kelly ini. Siapakah beliau? Silakan kalian saksikan video kisah inspiratifnya. Atau bagi kalian yang lebih suka membaca, kalian bisa melihat di link YouTube untuk yang membaca. Perhatikan baik-baik link YouTube-nya ya. Setelah selesai menyaksikan, baru bacalah kisahnya dalam teks yang berjudul Sudah Dibayar Lunas dengan Segelas Susu. Nah, sekarang kalian baca dan cermati. Ini bagian pertama. Yang ini merupakan bagian kedua. Dan yang ini merupakan bagian ketiga. Ingat, semua cerita yang Ibu tampilkan di dalam video ini sudah ada pada lembar kerja pembelajaran murid. Sekarang, tugas yang harus kalian kerjakan. Pertama, tuliskan tema teks cerita inspiratif di atas. 2. Tuliskan ciri-ciri bahasa. Dan yang ketiga, jelaskan beberapa makna kata ungkapan
yang terdapat pada teks cerita inspiratif. Misalnya, rakus, langka, serius, konsultasi, tagihan, dan seterusnya. Dan yang keempat, simpulkan kalimat inspiratif yang dapat dipetik dari cerita sudah dibayar lunas dengan segelas susu tersebut. Bagaimana dengan pengiriman tugas? Seperti biasa, hasil pekerjaan kalian bisa dituangkan dalam bentuk salindia atau PowerPoint. Boleh dengan video, boleh juga dengan poster, atau dengan tulisan sederhana sudah cukup. Silakan kirimkan tugas kalian bisa melalui Classroom atau WhatsApp. Yang terakhir, perhatikan ya. Di akhir pelajaran nanti, Ibu ingin kalian bisa mengungkapkan perasaanmu. Kalian bisa mengungkapkan perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bisa dengan pantun, bisa dengan ungkapan, bisa dengan kata-kata, bisa juga dengan gambar. Kalian bisa menuliskannya di dalam grup WhatsApp kita, atau kalian bisa menuliskannya di ruang obrolan Google Meet kita. Ibu beri contoh ya. Ini adalah perasaan ibu ketika mengajar hari ini. Buah rambutan di dahan tinggi. Ingin kupetik bersama teman. Sungguh bahagia di hati. Kalian belajar dengan senyuman. Nah, untuk ungkapan atau kata, perhatikan. Bisa, terima kasih, semangat, lelah, tapi bahagia. Atau dengan gambar. Perhatikan gambarnya ya. Selamat mengerjakan, tetap semangat belajar di rumah.